Kisah dimulai dengan memperlihatkan seorang pengacara muda yang sengaja datang ke lapas menemui ayah angkatnya untuk mengambil berkas perkara dari seorang narapidana yang bernama Dodo Rozak. Nama gadis ini adalah Kartika, seorang pengacara muda yang sedang memperjuangkan kasus ayahnya. Kemudian dia menemui seorang dukun yang dikenal sebagai Master Zaki. Di sana dukun itu mulai menerka-nerka tujuan Kartika menemuinya. Tapi semua tebakannya salah, hingga Kartika menunjukkan foto lama mereka. Dan seketika Zaki langsung tahu kalau orang yang di depannya adalah seorang anak kecil yang sangat ia kenal. Kemudian Zaki membawa Kartika pada teman-teman lamanya. Mereka adalah Japra, Atmu, dan Yunus. Setelah tahu kalau ia adalah Kartika, mereka pun sangat senang mengingat sudah bertahun-tahun mereka tak bertemu. Hari itu diadakan persidangan tentang kasus pembunuhan serta pelecehan seorang anak perempuan bernama Melati, di mana si tersangka pembunuhan dan pelecehan itu bernama Dodo Rozak yang tak lain adalah ayah Kartika. Tepatnya pada tanggal 22 Maret 2002, Dodo Rozak telah melakukan tindakan memasuki pekarangan rumah tanpa izin dan melakukan pembunuhan serta pelecehan pada Melati di halaman rumah Melati sendiri. Dia menggunakan tongkat kayu untuk memukul kepala korban. Sebagai jaksa dari pihak penggugat, Kartika menyampaikan bahwa bukti-bukti yang diajukan tidak valid dalam mendukung kebenaran peristiwa yang terjadi. Kartika berani menyampaikan hal itu karena dia merupakan saksi hidup yang berada di sana saat kejadian. Lalu kita kembali ke tahun 2002 saat Kartika masih duduk di bangku sekolah dasar. Ayahnya merupakan pedagang balon dan ia menderita disabilitas intelektual atau bahasa gampangnya kecerdasan di bawah rata-rata atau orang dengan IQ di bawah 70. Sejak Kartika bayi, dia hanya tinggal berdua bersama ayahnya. Setiap hari, Dodo selalu mengantar putrinya ke sekolah dan nanti dia akan menjemputnya. Sepulang sekolah, Kartika sering membantu ayahnya berjualan. Seperti kali itu, mereka berjualan balon untuk acara ulang tahun Melati. Yang kali itu berlari menemui mamanya dan memberitahu kalau anjing kesayangannya menghilang. Di mana ternyata anjing itu keluar dari rumah dan tiba-tiba mati tertabrak motor. Orang yang menabrak langsung melarikan diri, sedangkan Dodo yang melihat lantas membawa anjing itu ke dalam rumah. Namun Dodo malah dituduh yang membunuh anjingnya. Karena kekurangan yang dideritanya, Dodo kesulitan untuk menjelaskan kronologi kejadian, sehingga ia hanya mengulang-ulang perkataannya. Berbeda dari ayahnya, Kartika sangat pintar. Dia bahkan mengerti kondisi ayahnya dan bisa mengalihkan pikiran ayahnya dengan mengajaknya membeli makanan kesukaan istrinya. Kita beli makanan kesukaan ibu. Apa ayo? Mereka tinggal di pemukiman padat penduduk. Rumah mereka berada tepat di pinggir rel kereta. Kartika selalu membantu ayahnya dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Sering juga ia mengingatkan ayahnya yang mudah lupa akan sesuatu. Tapi Dodo selalu ingat dengan pesan-pesan istrinya, seperti untuk mengganti baju basah dengan yang kering. Kalau baju basah, Harus diganti sama yang kering. Kartika kecil bercita-cita menjadi dokter, tapi selain belajar, dia juga harus membantu ayahnya untuk membuat balon dagangan. Dongeng sebelum tidur favoritnya adalah cerita tentang pertemuan ayah dan ibunya dulu. Pertemuan mereka berawal di panti asuhan, di mana dulu Dodo tinggal di panti asuhan itu. By the way, nama istrinya adalah Juwita. Dia merupakan seorang perawat. Tapi dia ingin kelak putrinya bisa menjadi seorang dokter. Ketika ia melahirkan Kartika, itulah saat terakhir Dodo melihatnya. Ya, kelahiran putrinya harus merenggut orang yang paling ia sayangi. Seperti biasa, setiap pagi Dodo mengantar Kartika ke sekolah. Kartika juga selalu mengingatkan ayahnya untuk makan dan lain-lain. Saat itu Dodo istirahat makan siang di depan rumah Melati. Dia melihat Melati yang sedih karena anjingnya mati. Saat itu Dodo berniat menghiburnya dengan membuatkannya sebuah balon anjing. Tapi beberapa waktu kemudian, pembantu rumah itu melihat Melati yang sudah tak bernyawa bersama Dodo yang saat itu tak mengenakan baju. Dodo pun berusaha menjelaskan, tapi belum sempat menjelaskan, pembantu lain memukulnya hingga pingsan. Dodo kemudian langsung diamankan ke kantor polisi.
mengingat dia satu-satunya orang yang ada di TKP saat kejadian. Kasus itu langsung viral karena Melati merupakan anak dari Ketua Partai Pembangunan Nasional yang bernama Willy Wibisono, dan inilah ayah dari Melati. Di sana ia meminta agar proses hukum Dodo dipercepat dan ia ingin Dodo dihukum mati. Di kantor polisi, Dodo diinterogasi sambil disiksa, tapi dia hanya memikirkan Kartika karena ia belum menjemputnya pulang sekolah. Sedangkan Kartika saat itu sudah berada di rumah dan ia sedang menunggu kepulangan ayahnya. Bahkan hingga malam hari, ia masih menunggu ayahnya yang tak kunjung datang. Keesokan harinya, dia menemui tetangganya dan menanyakan tentang ayahnya. Ibu itu pun menunjukkan berita di televisi yang memperlihatkan polisi dan Dodo yang sedang melakukan olah TKP, di mana polisi memaksa Dodo mengulang kejadian pembunuhan itu dan dia dipaksa melakukan reka ulang dari perbuatan yang tak pernah dia lakukan. Polisi bahkan menuduh kalau Dodo juga mau membunuh pembantu di rumah itu. Polisi juga meminta pembantu yang satunya mengulang saat ia memukul kepala Dodo hingga ia pingsan. Sementara Kartika bersama tetangganya sudah tiba di lokasi, namun polisi tidak mengizinkan mereka bertemu. Beberapa waktu berlalu, Dodo kemudian dipindahkan ke lapas bersama para tahanan lain. Sebelumnya mari saya perkenalkan dengan Hendro. Dia merupakan kepala lapas. Saat itu dia melihat tingkah Dodo yang aneh, di mana saat diberi pengarahan, Dodo seperti tidak mendengarkan. Dia juga berulang kali ingin meminjam telepon untuk menghubungi putrinya. Hendro kemudian mengizinkannya menelpon, tapi ternyata bukan. Mereka tidak ditempatkan di sel yang sama, dan Dodo ditempatkan di sel yang dihuni para napi senior. Para napi itu sangat kaget melihat kasus Dodo yang memperkosa dan membunuh anak kecil. Dan inilah penjahat yang paling ditakuti di antara semua tahanan. Dia dikenal sebagai foreman dan bernama Japra. By the way, karena kasusnya, Dodo terjerat hukuman mati. Tepat di tanggal 7 Mei, harusnya ini adalah hari ulang tahun Dodo. Biasanya dia selalu merayakan hari itu bersama Kartika. Namun kali ini dia hanya menyanyikan lagu selamat ulang tahun sendirian. Sedangkan setelah ayahnya dipenjara, kini Kartika dititipkan di panti asuhan. Ketika sesi kunjungan, para napi lain didatangi kerabat ataupun teman dekatnya, seperti Zaki dan Atmo yang dikunjungi kekasihnya. Tapi tak ada satupun yang mengunjungi Dodo. Ada satu orang yang mengunjungi Japra, di mana menurut pengakuan geng lain, orang berjaket itu adalah orang yang membuat keributan di gengnya. Hingga suatu waktu saat jam makan siang, Dodo melihat salah satu anggota geng berniat membunuh Japra. Dengan cepat Dodo langsung berlari melindunginya. Seketika terjadi keributan di penjara. Pembuat keributan itu langsung diamankan dan dimasukkan ke sel isolasi. Sejak aksi penyelamatan itu, mereka kemudian memperlakukan Dodo dengan sangat baik, terutama Japra yang merasa berhutang nyawa. Dia sekarang bahkan menganggap Dodo sebagai saudaranya dan ia menempatkan Dodo sebagai orang nomor 2 di sel ini. Japra juga berkata, apapun yang Dodo mau atau minta, dia akan berusaha mewujudkannya. Kemudian Dodo menyampaikan kalau ia sangat ingin bertemu putrinya. Hingga suatu waktu, diadakan acara di penjara yang diisi oleh anak-anak dari panti asuhan. Ini merupakan ide Japra yang mempengaruhi sipir untuk mengadakan acara ini. Ketika acara masih berlangsung, diam-diam mereka menyelundupkan Kartika di dalam sebuah kotak yang berisi roti. Hingga Atmo berhasil membawanya ke sel mereka. Dodo pun sangat senang bisa bertemu dengan putrinya. Tapi suara tangisan mereka sangat keras, sehingga membuat Zaki ketakutan. Karena kalau sampai mereka ketahuan, mereka bisa dipindahkan ke sel isolasi. Zaki juga sempat ingin melaporkannya pada sipir, namun Kartika merayunya yang akhirnya membuat Zaki tak tega. Beberapa waktu kemudian, tibalah saatnya mereka untuk berpisah. Sebelum itu Japra berjanji, jika ada kesempatan dia akan menyelundupkan Kartika kembali untuk menemui ayahnya. Sekarang adalah tugas Atmo untuk mengembalikan Ika pada rombongannya. Namun saat itu, ternyata rombongannya sudah tak lagi di sana.
hingga Atmo terpaksa membawa Ika kembali ke sel. Sebenarnya, Kartika tidak percaya dengan berita yang ia dengar yang mengatakan kalau ayahnya seorang pembunuh dan pemerkosa. Padahal yang ia tahu, ayahnya tak pernah melakukan kejahatan apapun. Salah satu teman sel Dodo yaitu Astrul atau dikenal sebagai Bule merupakan seorang yang ahli dalam komputer. Sering para sipir meminta bantuannya untuk memperbaiki komputer mereka yang rusak. Seperti kali itu, Hendro memintanya untuk memperbaiki laptopnya. Di sana ia melihat foto Hendro bersama putrinya, yang ternyata putrinya itu sudah meninggal. Lalu saat ia kembali ke sel, dia menyampaikan kabar yang ia dengar dari para sipir, di mana hari ini akan diadakan acara pengajian di aula. Mereka kemudian memulai rencananya untuk mengembalikan Ika, di mana Japra dan yang lain mengumpulkan baju kotor dari para tahanan. Tentu saja, Kartika ada di dalam box itu, hingga Japra berhasil membawa Kartika ke aula. Tapi sepertinya acara keagamaan saat itu berbeda. Malam harinya saat mereka tertidur, tiba-tiba Hendro dan sipir lain mengecek ke sel mereka dan mereka ketahuan telah menyelundupkan Kartika. Mereka pun langsung membawa Kartika, begitupun dengan Dodo dan Japra. Dodo lantas ditempatkan di sel isolasi, sedangkan Ika harus dipulangkan ke panti asuhan. Sementara tahanan yang kemarin membuat keributan kini kembali berulah dengan membakar selnya. Asap pun langsung memenuhi penjara. Tahanan lain berhamburan keluar dari sel masing-masing, sedangkan Dodo masih terperangkap di sel isolasi. Tahanan ini membakar penjara lantaran ia kesal karena mengetahui seorang anak diizinkan menemui ayahnya, sedangkan kepala sipir tak pernah mengizinkannya menemui ayahnya. Bapakku sudah mati. Hingga Hendro terlibat perkelahian dengannya, tapi tahanan itu berhasil mengalahkan mereka berdua dan sekarang malah Hendro yang terjebak di sana. Dodo yang kebetulan lewat berusaha menyelamatkan Hendro yang terjebak. Tapi saat itu Hendro sudah pingsan akibat terlalu banyak menghirup karbon dioksida. Dengan sekuat tenaga, Dodo berusaha membawa tubuh Hendro keluar dari sana, hingga ia pun berhasil selamat. Lalu saat ia terbangun, dokter memberitahu kalau Dodo yang menyelamatkannya. Malah Dodo menderita luka yang lebih parah demi menyelamatkannya. Saat Ika di sekolah, dia merayu gurunya untuk membawanya ke penjara. Tujuannya tentu saja untuk menemui ayahnya. Di sana Ibu Widi juga menyampaikan kalau Ika merupakan siswa terpintar di sekolahnya. Juga cita-citanya yang berkeinginan untuk menjadi dokter. Tapi waktu kunjungan sudah berakhir, yang berarti mereka harus kembali terpisah. Hendro yang melihat kejadian itu, kemudian pulang menemui istrinya. By the way, sejak anak mereka meninggal, hubungan mereka jadi renggang. Tapi di malam itu, ia memutuskan untuk kembali pada istrinya. Malam itu juga, terdengar berita yang memberitahu bahwa Willy atau ayahnya Melati saat ini mencalonkan diri menjadi gubernur, di mana salah satu visinya yaitu menegakkan keadilan agar hal yang terjadi pada putrinya tidak terulang pada orang lain. Keesokan harinya, Hendro memanggil Dodo ke ruangannya. Di sana Hendro bertanya apakah benar Dodo yang membunuh Melati. Tentu saja Dodo berkata kalau dia tidak membunuh Melati. Apalagi dia selalu ingat pesan istrinya yang berkata jika kita baik sama orang, maka orang juga akan berbuat baik pada kita. Hingga di malam harinya, kepala lapas mengirim kado spesial untuknya, yaitu putrinya sendiri. Dodo pun sangat bahagia mendapat hadiah itu. Tentu saja, jika ketahuan mereka bisa dipecat. Namun Hendro merasa berhutang nyawa padanya dan menurutnya itu hanya hadiah kecil. Hendro bersama Bule juga menyelidiki kasus Dodo, di mana menurut Bule, pengakuan Dodo yang tertulis di berkas perkara itu karena dia dipaksa oleh polisi. Setelah sesi kunjungan, Hendro dan dua rekannya mengantar Kartika kembali. Tapi Hendro tidak mengantarnya ke panti, melainkan ia membawa Kartika ke rumahnya bersama istrinya. Mereka yang tidak dikaruniai anak merasa sangat bahagia bisa merawat Kartika. Apalagi Kartika adalah anak yang sangat pintar dan lucu. Keesokan harinya, Ika kembali diantar menemui ayahnya. Kali itu mereka sedang mengajari Japra membaca. Ya, ternyata Japra tidak bisa membaca. Tapi sepanjang pelajaran, Zaki terus menangis di sudut ruangan.
di mana ternyata hari ini istrinya melahirkan. Tapi karena masih jadi tahanan, dia tak bisa melihat anak pertamanya. Uniknya, Kartika yang tahu soal itu diam-diam membawa ponsel ke lapas, di mana sebelumnya ia meminjam ponsel itu dari istrinya Hendro. Hingga Zaki pun menghubungi istrinya dan ia sangat senang mendengar suara istri serta putrinya yang baru lahir. Di sana Zaki juga sekalian memberi nama putrinya yang berdasar dari nama artis favoritnya, yaitu Madonna. Bener sayang, kasih nama dia Madonna. Hari itu, seorang sipir memberi Dodo kabar baik, di mana ia memberitahu kalau permohonan bandingnya telah dikabulkan. Tapi Dodo tidak pernah mengajukan banding, yang ternyata Hendro yang mengajukannya. Tanggal persidangan Dodo juga sudah ditentukan. Teman-temannya atau sahabat-sahabatnya dengan senang hati membantu mempersiapkan Dodo nanti saat di pengadilan. Bule juga membantu mencari fakta-fakta tentang kejadian yang sebenarnya. Mereka kemudian membuat reka ulang kejadian yang sebenarnya. Tentu sangat sulit mengingat kekurangan yang dialami Dodo. Jadi mereka harus memperagakan yang terjadi. Di mana saat itu Dodo mengaku tidak mengejar Melati, melainkan Melati yang lari sendiri. Lalu Melati tercebur ke kolam berenang di halaman belakang rumahnya. Dodo juga mengaku saat tercebur Melati sudah tidak bergerak dan kepala Melati sudah berdarah. Lalu Dodo berusaha menyelamatkannya, tapi ia tak bisa menjangkaunya. Jadi ia menggunakan kayu untuk menarik tubuh Melati. Walaupun dengan bantuan kayu, ia tak juga bisa menjangkaunya. Jadi Dodo masuk ke kolam dan membawa Melati ke pinggir. Pastinya karena tercebur baju Melati jadi basah. Jadi Dodo teringat pesan istrinya yang berkata untuk mengganti baju yang basah agar tidak sakit. Dari salah satu foto, bule melihat tali di salah satu meja. Jadi dia menduga Melati jatuh karena tersandung tali itu dan kepalanya menghantam meja. Lalu ia tercebur ke kolam. Seperti penjelasan Dodo, kayu itu digunakan untuk menyelamatkan Melati. Dodo yang ingat nasihat istrinya kemudian membuka bajunya, juga baju Melati. Dari sana mereka yakin kalau Dodo bukanlah pembunuh apalagi pemerkosa. Teman-temannya pun siap membela Dodo yang tak bersalah. Hendro ternyata juga ada di sana menyaksikan reka ulang kebenaran. Yang kita saksikan tadi merupakan cerita Kartika selama di pengadilan. Walaupun jaksa dari pihak tergugat menyangkalnya, karena itu merupakan cerita versi Kartika tanpa disertai bukti yang akurat. Lalu Kartika mendatangkan saksi yang melihat dia bersama Dodo di penjara, di mana saksi tersebut adalah kepala lapas itu sendiri, yaitu Hendro. Kemudian Hendro pun memulai ceritanya dan kita kembali lagi ke masa lalu. Di suatu malam, pernah Hendro pergi ke satu tempat. Di tempat itu ternyata ia menemui Willy atau ayah Melati. Willy sudah tahu tentang pengajuan banding yang diajukan Hendro, di mana Willy menilai keputusan Hendro itu sangat berbahaya bagi kelangsungan karirnya. By the way, dulu putri Hendro juga pernah mengalami nasib yang sama seperti Melati. Mungkin perbedaannya, Melati tidak benar-benar dibunuh atau diperkosa. Juga perbedaannya, Hendro tidak menggunakan kekuasaannya untuk balas dendam. Sementara di lapas, mereka membantu Dodo agar saat di pengadilan nanti, dia bisa menjawab pertanyaan jaksa dengan lancar. Bule juga sudah menuliskan pembelaan yang akan disampaikan Dodo nanti di persidangan. Sebenarnya dulu saat diinterogasi, Dodo juga dipaksa untuk mengakui perbuatannya karena diiming-imingi akan diantar pulang kalau ia mengaku dan mau tanda tangan. Beberapa waktu kemudian, Dodo bertemu pengacaranya yang bernama Ruslan. Tapi di sana ia hanya menyampaikan bahwa ayahnya Melati adalah orang penting yang punya kekuasaan. Dengan kekuasaannya, dia bisa melakukan apa saja. Perkataannya itu malah terdengar seperti ancaman untuk Dodo. Sebelum ia pergi, Hendro juga memberikan petisi dari para napi untuk membantu Dodo di pengadilan. Namun ia berkata kalau data itu tak ada gunanya. Dia juga menyampaikan kalau Willy merupakan lawan yang sangat berat dan ia meminta Hendro meninjau kembali pengajuan bandingnya. Hal itu mungkin karena Ruslan sudah disogok oleh Willy. Mungkin juga ia terlalu takut untuk membela kebenaran. Singkat waktu, tibalah hari persidangan Dodo. Hendro mengantarnya menuju ruang sidang, juga dengan bekal pembelaan yang ditulis bule.
Tapi sebelum sidang dimulai, Willy sempat mendatanginya. Hingga tekanan demi tekanan itu membuat Dodo diam saat di persidangan, yang ternyata sebelumnya Ruslan juga mengancam Dodo dan ia menjadikan Kartika sebagai ancaman agar Dodo berkata kalau ia memang membunuh Melati. Willy juga merobek pembelaan yang ditulis bule dan ia mengancam akan membunuh Kartika. Akibat tekanan itu, ketika jaksa bertanya apakah Dodo membunuh Melati, Dodo pun menjawab iya. Saya yang membunuh Melati. Hendro yang menyadari hal itu langsung memprotes. Tapi apalah daya, bahkan pengacaranya sendiri yaitu Ruslan hanya bungkam. Lalu kita kembali lagi ke masa sekarang. Kartika menyampaikan kalau Dodo dipaksa mengaku. Padahal faktanya Melati tidak tewas dibunuh, melainkan akibat kecelakaan. Sebenarnya tidak ada bukti yang menyatakan bahwa Dodo melakukan kekerasan pada korban. Bahkan hasil otopsi tidak menunjukkan adanya pemukulan seperti yang dituduhkan para saksi. Kartika juga memprotes pengacara Ruslan yang selalu bungkam. Juga tidak ada yang memikirkan kondisi mental Dodo. Padahal jika difikirkan, bagaimana mungkin seseorang dengan keterbelakangan mental melakukan pembunuhan serta pemerkosaan? Proses pengadilan itu sangat sulit karena di peradilan sebelumnya Dodo sudah mengaku bahwa ia memang membunuh Melati. Setelah persidangan, para tahanan lain menyambut Dodo dengan tatapan marah. By the way, kita sekarang masih di masa lalu. Tepatnya saat itu adalah bulan Ramadan. Kartika yang kini jadi anak angkat Hendro sering diajak liburan. Ada Kak. Ada. Hari itu, Hendro memberitahu kalau sebelum lebaran nanti, Dodo akan dipindahkan ke Nusa Kambangan dan eksekusinya akan dilakukan di sana. Mengetahui hal itu, Japra membuat rencana untuk membebaskan Dodo dan ia melibatkan musuh bebuyutannya demi rencana itu. Hingga mereka pun mulai mempersiapkan rencana tersebut. Saat itu, di lapas diadakan penampilan paduan suara dari SD Ciliwung, di mana Kartika yang merupakan anggota grup paduan suara saat itu membawakan lagu Islami. Ketika pertunjukan berlangsung, sahabat-sahabat Dodo yang lain memulai rencananya. Mereka diam-diam juga menarik Ika dan membawanya bersama Dodo. Dan inilah rencana mereka, yaitu mereka membuat balon udara untuk Dodo dan Kartika. Ya, semua itu dilakukan mereka untuk menyelamatkan orang tak bersalah dari hukuman yang tak seharusnya ia dapatkan. Tak lupa Dodo berterima kasih dan mengucapkan selamat tinggal. Terbang yang tinggi dok ya. Kepergian mereka diiringi dengan kedatangan para tahanan dan juga sipir ke lokasi. Tapi sialnya mereka lupa dengan tali balon udara itu sehingga tali itu tersangkut di kawat yang membuat balon itu pun hanya diam di tempat. Dan alhasil kejadian itu hanya menambah pengalaman pertama mereka, yaitu terbang dengan balon udara. Singkat waktu, hari itu Dodo dipindahkan ke Nusa Kambangan. Sahabat-sahabatnya mengiringi kepergiannya. Begitupun Japra yang menuliskan selamat jalan Dodo di belakang bajunya. Para napi lain juga mengucapkan selamat jalan padanya, mungkin untuk yang terakhir kalinya. Kartika sendiri belum tahu apa yang akan terjadi dengan ayahnya karena Dodo hanya mengatakan kalau ia akan pergi jauh. Di sana Dodo menyampaikan pesan-pesan terakhirnya, di mana ia berpesan agar Kartika selalu menjadi orang yang baik seperti ibunya, agar orang-orang juga akan memperlakukannya dengan baik. Dodo juga berpesan agar Ika menjadi anak yang jujur. Perkataan terakhirnya, dia menyampaikan kalau ia sangat menyayangi putrinya dan ia memeluk Kartika untuk yang terakhir kalinya. Kepergian Dodo diiringi dengan kebiasaan mereka, juga pesan-pesan yang selalu mereka katakan sebelum berpisah. Namun Kartika baru sadar kalau itu adalah saat terakhir ia melihat ayahnya. Dan kali ini mungkin tidak ada kata pertemuan setelah perpisahan. Itulah hari terakhir Kartika melihat ayahnya, di mana pada hari itu Dodo Rozak resmi dieksekusi. Dan yang dilakukan Kartika sekarang, dia ingin membersihkan nama ayahnya, orang yang paling ia cintai.
Kartika memilih untuk tidak menjadi dokter seperti harapan kedua orang tuanya, melainkan menjadi pengacara demi untuk membersihkan nama ayahnya. Juga membela orang-orang dengan keterbelakangan mental seperti ayahnya yang sering diperlakukan tidak adil dan dianggap tidak normal. Saat itu sidang ditunda, lalu dilanjutkan kembali untuk pembacaan keputusan hakim, di mana Mahkamah Agung telah memutuskan bahwa setelah mendengar keterangan saksi serta penggugat, maka dinyatakan bahwa Dodo Rozak tidak terbukti bersalah atas pembunuhan serta kekerasan seksual pada Melati. Hasil keputusan hakim tersebut disambut tangis bahagia Kartika dan sahabat-sahabat Dodo. Dan begitulah akhir dari kisah Kartika dan Dodo. Juga akhir dari perjuangan Kartika untuk membersihkan nama ayahnya yang tercemar. Sekarang Dodo telah mendapat cita-cita yang dari dulu ia inginkan, yaitu terbang ke surga menemui istrinya.